Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nautika Serina Dewi, NIM 38 dari Pendidikan Kimia 6B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapita Selekta 2 dengan dosen pengampu Bapak Tony Veronica MPD. Kali ini saya akan membahas mengenai hukum gaya lusak. Apa sih hukum gaya lusak itu? Biasanya ketika mendengar kata hukum gaya lusak dalam pelajaran IPA, sebagian orang itu pasti langsung tertuju pada oh itu yang hukum gas yang ada rumusnya. Padahal hukum gaya lusak itu tidak sebatas mengenai rumus saja. Ketika kita telaah kembali bahwa hukum gaya lusak ini tuh terdapat dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh dari penerapan hukum gaya lusak yaitu seperti video yang sedang tayang ini. Apa yang kalian lihat di video ini? Ya, di sini terlihat bahwa seseorang yang sedang membuat kue menggunakan oven. Lalu, apa sih hubungan seseorang yang membuat kue menggunakan oven dengan hukum gaya lusak? Yuk, kita simak video ini. Hukum gaya lusak dikemukakan oleh ahli kimia dari Perancis bernama Joseph Louis Gay-Lussac yang melakukan eksperimen berbagai reaksi senyawa gas yang dilakukan pada suhu di atas 100 derajat Celcius. Nah, salah satu eksperimennya yaitu ia mereaksikan 2 mili gas hidrogen dengan 1 mili gas oksigen menghasilkan 2 mili gas uap air sehingga perbandingan volume gas hidrogen, oksigen, dan uap air adalah 2:1:2. Adapun reaksi pembentukan air dari reaksi antara hidrogen dan oksigen dapat dituliskan 2H2 gas plus O2 gas menjadi 2H2O gas. Jika dilihat perbandingan koefisien dari reaksi pembentukan uap air tersebut adalah 2:1:2. Bila diperhatikan bahwa hasil perbandingan volume dari percobaan gaya lusak sama dengan perbandingan koefisien gas-gas yang bereaksi dalam persamaan reaksi setara. Sehingga Joseph Louis Gay-Lussac menyimpulkan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dan hasil reaksi itu berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Nah, maksud bilangan bulat dan sederhana di sini itu dapat dilihat dari perbandingan koefisien dan persamaan reaksi gas-gas yang sudah setara. Atau secara sederhananya dapat dikatakan perbandingan koefisien reaksi sama dengan perbandingan volume gas. Nah, karena perbandingan koefisien reaksi sama dengan perbandingan volume gas, maka penerapan dari hukum gaya lusak ini adalah jika salah satu volume gas diketahui, maka kita dapat menentukan volume-volume gas lainnya yang belum diketahui, yaitu dengan cara volume yang ditanya sama dengan koefisien yang ditanya volumenya per koefisien yang sudah diketahui volumenya dikali volume senyawa yang diketahui. Jadi kita bisa menggunakan rumus ini ya untuk mencari volume yang ditanya. Oke, untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal ya. Pada suhu dan tekanan tertentu, 15 liter gas hidrogen bereaksi dengan gas nitrogen menghasilkan gas amoniak atau NH3. Volume gas nitrogen dan gas amoniak adalah. Untuk menjawab soal ini, maka pertama kita buat dulu ya persamaan reaksinya. Nah, di soal ini disebutkan gas hidrogen bereaksi dengan gas nitrogen. Berarti N2 gas ditambah H2 gas. Kemudian menghasilkan gas amoniak, berarti menjadi NH3 gas. Nah, ini reaksi ini tuh belum setara. Kemudian kita setarakan ya. Kan di sebelah kiri ini ada 2 atom N. Sedangkan di sebelah kanan ini ada 1 atom N. Berarti supaya sama atau supaya sebelah kanannya menjadi 2, maka koefisiennya kita ganti menjadi 2. Lanjut, kita samakan jumlah atom H-nya. Di sebelah kanan atom H-nya ada 2 kali 3 atau sama dengan 6. Berarti di sebelah kiri juga harus ada 6. Nah, supaya ada 6 itu, maka koefisiennya itu harus kita ganti menjadi 3. Jadi, koefisien N2 itu 1, koefisien H2-nya ada 3, dan koefisien NH3-nya itu 2. Setelah disetarakan, kita lihat nih, apalagi yang harus ditanya dan apa yang dicari. Pada soal diketahui 15 liter hidrogen. Kita tulis di bawah gas hidrogen 15 liter.
Kemudian yang ditanyakan volume gas hidrogen dan gas amoniak. Jadi nitrogennya berapa volumenya dan amoniaknya berapa volumenya. Kita cari satu-satu ya. Pertama kita cari dulu volume N2. Sesuai dengan rumus yang tadi berarti volume N2 sama dengan koefisien N2 per koefisien yang diketahui volumenya yaitu koefisien H2 dikali dengan volumenya H2. Berarti volume N2 itu 1/3 dikali 15. Nah, 15 dibagi 3 ini sama dengan 5 liter. Nah, setelah tahu N2-nya, sekarang kita cari volume NH3. Volume NH3 itu sama dengan koefisien NH3. Koefisien NH3-nya kan 2 per koefisien H2. Koefisien H2-nya 3, berarti 2/3 dikali volume H2. Volume H2-nya itu 15. Berarti 15 dibagi 3 itu 5 dikali 2 sama dengan 10 liter. Mudah kan teman-teman untuk mencari tahu volume gas lainnya menggunakan penerapan hukum Gay-Lussac ini. Kita lanjut mengenai materi hukum Gay-Lussac ya. Selain Gay-Lussac menyimpulkan gagasan yang telah disampaikan tadi, Gay-Lussac juga mengemukakan bahwa apabila volume dijaga konstan, maka tekanan akan bertambah terhadap kenaikan suhunya. Nah, proses yang terjadi pada volume konstan ini tuh disebut proses isohorik. Sehingga hukum Gay-Lussac berbunyi, apabila volume gas yang berada pada ruangan tertutup dijaga konstan, maka tekanan gasnya berbanding lurus dengan suhu mutlaknya. Nah, jika ditulis secara matematis yaitu P per T sama dengan V. V-nya itu konstan. Nah, karena V-nya konstan, bisa juga ditulis P tekanan awal, P atau tekanan awal per suhu awal sama dengan tekanan akhir per suhu akhir. Di mana P merupakan tekanan, T itu temperatur atau suhu, dan V itu merupakan volume. Setelah membahas mengenai hukum Gay-Lussac ini, maka teman-teman bisa menjawab pertanyaan di awal video ini, yaitu apa sih hubungan antara seseorang yang sedang mengoven dengan hukum Gay-Lussac ini? Jadi, seseorang yang menggunakan oven untuk membuat kue merupakan salah satu contoh penerapan hukum Gay-Lussac dalam kehidupan sehari-hari. Karena ketika kita menaikkan temperatur atau suhu pada oven, maka tekanan gas di dalamnya juga akan naik, sehingga kue yang kita masak itu lebih cepat atau lebih mudah matang. Untuk lebih memahaminya, teman-teman bisa lihat video animasi yang tertera di layar. Pada animasi eksperimen ini terlihat bahwa ketika memanaskan senyawa gas, maka partikel-partikel gas di dalamnya bergerak dengan cepat. Hal tersebut dikarenakan terdapat tekanan yang tinggi di dalamnya. Nah, yang warna merah itu tuh partikel-partikel gasnya ya teman-teman. Kemudian, ketika senyawa gas didinginkan berarti suhu dalam keadaan rendah dan dapat dilihat perlahan bahwa tekanannya tuh mulai turun sehingga menyebabkan partikel-partikel gas berjalan menjadi lambat. Jadi, pada dasarnya itu pentingnya hukum Gay-Lussac ini tuh memberitahu kita bahwa ketika suhu gas meningkat, maka tekanannya akan meningkat secara proporsional dengan asumsi bahwa volumenya itu tidak berubah. Begitupun sebaliknya, ketika suhu diturunkan, maka tekanannya itu akan turun pula. Saya kira sampai sini dulu ya pembahasan kita mengenai hukum Gay-Lussac. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pembahasan selanjutnya.